Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukannya.
tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Hidup yang Kau berikan bagiku, selamatkan dan pulihkanku lebih dari segalanya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Shalom warga kerajaan, selamat malam. Kita bersyukur kita berjumpa kembali dalam ibadah tengah minggu hari ini. Senang sekali saya bisa menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun berada hari ini. Ya, setelah tadi pagi kita sudah menikmati firman Tuhan dalam morning devotion. Malam hari ini kita juga akan sama-sama diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang saya percaya ini akan menguatkan setiap kita di masa-masa yang disebut masa peralihan dari pandemi menuju endemi ya saat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-35, di sana ada satu perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid-murid dan juga buat orang-orang yang mendengarkan Dia. Nah, Yesus sering sekali berbicara tentang perumpamaan. Dia berbicara menyampaikan hal-hal tentang kerajaan sorga dengan menggunakan perumpamaan supaya mudah untuk dipahami dan orang-orang yang ada di situ bisa menerima maksud dari apa yang ingin disampaikan oleh Tuhan Yesus. Saudara, dalam Matius pasal yang ke-18 ayat 21 sampai 35 ini berbicara tentang perumpamaan tentang pengampunan. Nah, Saudara, minggu depan kita akan sama-sama merayakan hari kenaikan Yesus Kristus. 2 minggu yang lalu kita sudah sama-sama memperingati bagaimana Dia mati kemudian Dia bangkit di hari Paskah ya. Dan Yesus ada 40 hari di bumi pada saat itu setelah Dia bangkit dari kematian dan kemudian Dia terangkat ke sorga. Saudara, semuanya ini adalah satu rangkaian dari rencana Allah yang besar untuk menyelamatkan setiap kita. Tentunya Allah mengampuni terlebih dahulu. Dia mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kita. Dia membersihkan kita dari setiap hutang dosa, dari setiap noda dan celah, sehingga kita boleh layak menghadap Dia. Kita boleh layak menikmati kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Dia. Bapak Ibu Saudara, perumpamaan tentang pengampunan ini adalah perumpamaan yang penting untuk sama-sama kita renungkan. Sebelum kita sama-sama belajar, saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk malam ini. Kami bersyukur
untuk kebaikan Tuhan kami boleh berjumpa kembali dalam ibadah tengah minggu. Kami tahu bukan karena kami Tuhan, tapi karena Tuhan yang punya rencana buat kami sehingga kami boleh berjumpa malam hari ini. Kami tahu tidak ada yang kebetulan di dalam Engkau. Segala sesuatu ada dalam rencana-Mu, terutama Tuhan bagi setiap kami orang-orang pilihan-Mu, orang-orang yang Kau tebus dengan darah-Mu untuk bisa menjadi serupa dengan Engkau, menikmati kebersamaan di dalam kekekalan bersama dengan Engkau. Malam hari ini kami akan membuka hati kami. Mari Allah Roh Kudus mengajar setiap kami, membukakan rahasia-rahasia kebenaran-Mu buat setiap kami. Kami tahu firman-Mu hidup, firman-Mu berkuasa, firman-Mu tidak berubah. Firman-Mu sanggup mengubahkan kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, setiap pekerjaan kuasa si jahat, kuasa iblis yang ingin mencuri benih-benih dari kami waktu ditaburkan, kami halau semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya kuasa-Mu saja yang kami izinkan untuk bekerja di tengah-tengah setiap kami. Biar kami makan makanan yang baik malam hari ini, yang menjadi daging dalam kerohanian kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca dari teks ini, Matius 18 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-35, ya, saya akan memberikan penjelasan buat saudara. Saudara bisa mengikuti dengan melihat Alkitab saudara masing-masing di rumah saudara. Saudara, di situ diceritakan bagaimana ada dua orang yang berhutang, ya. Yang seorang memiliki hutang yang sangat banyak, sedangkan orang yang kedua ini berhutang kepada orang yang pertama tadi dengan jumlah hutang yang ya mungkin 10%, bahkan tidak sampai 10% dari hutang orang yang pertama kepada sang raja. Kita melihat bagaimana ketika sang raja itu ingin menagih hutangnya kepada orang yang pertama ini. Orang yang pertama ini datang kepada sang raja dan berkata, "Aku tidak mampu untuk membayar hutangku. Berikanlah aku waktu sedikit lagi, maka akan aku lunasi." Dia memohon belas kasihan dan firman Tuhan berkata, maka tergeraklah hati sang raja dengan belas kasihan. Saudara, setiap kali kata ini digunakan di dalam cerita, perumpamaan, atau dalam peristiwa, dalam ketika Yesus ada di muka bumi, selalu menggunakan kata splagchnizomai. Kata splagchnizomai ini penting untuk kita pahami karena kalau kita membaca hanya ditulis tergerak oleh belas kasihan, maka Yesus tergerak oleh belas kasihan. Mungkin kita akan berpikir belas kasihannya Yesus, rasa belas kasihan Yesus itu sama dengan rasa belas kasihan kita. Saya beberapa kali waktu masih di Jakarta, ya, waktu saya kuliah, saya pergi ke kampus naik bus, atau saya pergi kemana-mana naik bus. Ada pengamen-pengamen yang usianya pada saat itu mungkin seumuran dengan ponakan saya, masih sangat kecil sekali, tapi mereka sudah naik turun bus untuk ngamen. Saudara, hati saya itu tidak jarang saya meneteskan air mata karena saya pikir, waduh, kasihan banget anak ini ya, masih kecil udah diperlakukan seperti ini, ya. Saudara, mungkin belas kasihan kita manusia itu seperti itu. Kita mungkin hanya tergerak karena kita kasihan, karena kita memikirkan keluarganya, kita memikirkan masa depannya. Tapi tidak demikian dengan Yesus ketika dia berkata, ketika firman Tuhan berkata, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Kata splagchnizomai itu punya pengertian bahwa dia benar-benar merasakan apa yang kita rasakan. Dia benar-benar mengerti, memahami, bahkan dia merasakan tepat seperti apa yang kita rasakan. Bukan hanya sekedar perkiraan, bukan hanya sekedar dikira-kira atau dirasa-rasa, tapi Yesus benar-benar merasakan, dia benar-benar mengetahui tepat seperti apa yang kita rasakan. Begitulah Tuhan memandang kita. Seringkali kita merasa bahwa Tuhan itu seperti manusia yang ya kalau dikatakan dia kasihan sama kita, mungkin sama dengan orang yang di sekeliling kita mungkin kasihan melihat kita. Enggak, saudara. Tuhan melihat kita dan dia benar-benar mengalami, merasakan apa yang kita rasakan. Waktu kita berkata, Tuhan aku nggak mampu, dia benar-benar mengetahui apa yang ada di dalam diri kita yang membuat kita tidak mampu. Ketika kita berkata, Tuhan aku nggak bisa, dia tahu betul apa yang membuat kita nggak bisa. Oleh sebab itu, ini memberikan satu gambaran buat kita bahwa tidak ada yang perlu kita sembunyikan dari Tuhan. Dia tahu kemampuan kita, dia tahu ketidakmampuan kita, dia tahu keterbatasan kita, dia tahu bahkan hal-hal yang mungkin kita rasa itu adalah hal-hal yang tidak baik, tapi begitu sulit bagi kita untuk meninggalkannya. Seringkali yang kita lakukan adalah kita berusaha untuk menutupinya dari Tuhan. Sebenarnya yang paling benar kita lakukan adalah mengakuinya di hadapan Tuhan. Nah saudara, ketika raja itu melihat bahwa orang ini tidak mampu untuk membayar, apa yang dilakukan sang raja?
Dia bukan hanya memberikan waktu untuk melunasi, tapi dia bahkan memberikan pengampunan atau penghapusan hutang kepada orang ini. Wow, saudara, kalau diumpamakan, mungkin kalau kita yang tinggal di Malaysia, mungkin kita punya hutang 10 juta ringgit, saudara, itu besarnya luar biasa. Kita nggak mampu bayar, semua yang kita punya udah disita, kita nggak mampu untuk bayar hutang itu. Dan kemudian ketika kita sampai ke pengadilan untuk diadili, sang hakim berkata, aku mengampuni, aku menghapuskan segala hutang. Saya pikir ya, seharusnya kita mengadakan perayaan sekecil-kecilnya, kita merayakan dengan mengucap syukur dengan orang-orang yang ada di rumah kita. Dan harusnya itu membuat kita mengerti bahwa sang hakim itu atau sang raja itu memberikan pengampunan kepada kita karena dia mengasihi kita, karena dia begitu memahami kalau keadaan kita nggak mampu untuk membayar hutang. Khususnya di masa pandemi ini, saudara, ada banyak orang yang terlilit dengan ya mungkin pinjaman-pinjaman karena ketika kehilangan pekerjaan, ya mungkin kehilangan sumber penghasilan di masa-masa ini. Pengampunan atau penghapusan utang itu sangatlah berarti buat kita. Ini mudah untuk kita pahami. Ketika kita punya utang dan kita tidak mampu bayar, bukan tidak mau bayar ya, kita tidak mampu untuk melunasinya, saudara, dan kemudian kita diberikan pengampunan, penghapusan hutang, itu akan sangat memberkati kita. Itu akan sangat menguatkan kita. Itu akan sangat membuat kita merasakan kelegaan. Dan seharusnya kalau kita mampu menerima hal itu, kita juga bisa untuk membagikannya kepada yang lain. Seharusnya ketika orang yang berhutang datang kepada kita yang sudah diampuni, kemudian dia berkata, aku belum mampu untuk membayar hutang kepadamu. Seharusnya kita juga bisa membagikan sukacita, kelegaan yang sudah kita terima dari pengampunan dosa, dari pengampunan hutang yang sudah kita terlebih dahulu terima dari Sang Raja. Saudara, tapi kita lihat di dalam perumpamaan Yesus. Yesus sengaja memberikan perumpamaan ini untuk memberikan kita satu gambaran bahwa kita hanya mampu membagikan kepada orang lain apa yang telah terlebih dahulu sudah kita terima. Kalau kita bisa mengampuni orang lain, itu adalah hasil dari perenungan kita terhadap pengampunan yang sudah terlebih dahulu kita terima dari Tuhan. Kita terlebih dahulu diampuni sehingga kita mampu untuk mengampuni orang lain. Kita mampu mengasihi orang lain yang telah berbuat jahat kepada kita. Karena kita telah terlebih dahulu menerima kasih yang lebih besar dari rasa sakit yang sudah kita alami dengan orang tersebut. Kita mampu mengasihi mereka karena kita telah terlebih dahulu menerima cinta yang lebih besar, jauh lebih besar dari rasa sakit yang kita rasakan akibat dari perlakuan orang lain. Saudara, kita hanya mampu mengampuni ketika kita terlebih dahulu telah menyadari dan menerima bahwa kita ini diampuni. Bapak Ibu Saudara, saya beberapa kali bercerita tentang kepada saudara mengenai masa lalu saya yang begitu kelam. Bagaimana masa muda saya habiskan dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi ketika saya menyadari bahwa saya ini telah diampuni, saya ini telah dilayakkan, bukan karena kemampuan saya. Dengan kemampuan saya sendiri, saya tidak mampu untuk bisa menang atau untuk bisa terlepas dari setiap hutang-hutang itu. Hanya karena pengampunan yang cuma-cuma yang diberikan oleh Allah kepada saya, sehingga membuat saya bisa terlepas dari semua hutang dosa itu. Ketika saya menyadari hal itu, saya belajar untuk ketika mengalami sakit hati, mengalami dikecewakan, mengalami dikhianati, saya mampu untuk bisa mengampuni, memberkati, dan mengasihi. Karena saya menyadari bahwa saya juga dulu seperti mereka. Saya juga dulu seharusnya tidak layak untuk diberikan pengampunan. Tapi karena Tuhan begitu mengasihi saya, sehingga Dia memberikan pengampunan, Dia memberikan penghapusan atas hutang-hutang itu. Saudara, dosa itu adalah hutang. Kalau kita lihat dalam perjanjian lama, kita memahami hal ini. Dalam perjanjian lama itu jelas bahwa setiap kali kita melakukan dosa harus ada yang disembelih sebagai pengampunan dosa kita. Ya, saudara, bayangkan kalau kita mau hitung dosa kita, ada berapa binatang yang harus disembelih untuk pengampunan dosa. Tapi Tuhan luar biasa. Tuhan luar biasa. Dia mengampuni kita dan Dia menjadi korban yang sempurna bagi kita. Satu pengorbanan untuk semua dosa yang ada dalam kehidupan kita.
dengan kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Firman Tuhan berkata, waktu kamu mengaku dengan mulut, percaya dalam hati, kamu diselamatkan. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa, supaya kita diterima oleh Allah. Saudara, perumpamaan tentang pengampunan ini seharusnya memberikan kita satu kemampuan untuk kita bisa mengampuni, untuk kita bisa mengasihi orang lain. Ada satu hal yang perlu untuk kita renungkan. Bisa jadi kalau kita masih sulit untuk mengampuni, kalau kita masih sulit untuk mengasihi, coba kita cek, jangan-jangan kita belum menerima, atau kita belum menyadari bahwa kita ini telah menerima cinta yang lebih besar, kasih yang lebih besar dari apa yang sudah menyakiti kita. Kalau kita sudah menerima yang lebih besar, saya percaya tidaklah sulit bagi kita untuk mengampuni orang lain, untuk mengasihi orang lain. Perumpamaan ini sederhana diberikan oleh Yesus untuk mengajarkan kepada kita. Seperti yang Yesus katakan ketika dia mengajari murid-muridnya berdoa. Ya, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Waktu kita mengampuni orang lain, itu sama dengan kita sedang mengampuni diri kita sendiri. Waktu kita memberi pengampunan kepada orang lain, kita sedang bercerita bahwa aku ini juga dulu nggak layak untuk diampuni, tapi Tuhan mengampuni saya. Sekarang saya harus membagikannya kepada yang lain. Saudara, ini menolong kita untuk kita bisa melihat diri kita. Apakah kita telah menerima kasih itu? Apakah kita telah diubahkan oleh kasih itu? Apakah kita telah menerimanya? Apakah kita telah menikmatinya? Atau kita hanya mengetahuinya? Mungkin kita tahu Yesus mati bagi kita. Mungkin kita tahu dia mengasihi kita. Tapi pertanyaannya, apakah kita telah mengalami kasih itu? Apakah kita telah menyadari bahwa kita telah menerimanya? Apakah itu telah terjadi dalam kehidupan kita? Dari kehidupan orang-orang yang telah diselamatkan oleh anugerah, pasti akan keluar, akan termanifestasi anugerah yang sama, yang mengasihi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Biarlah perenungan kita malam hari ini menjadi berkat dan menguatkan setiap kita. Saya berdoa dimanapun saudara berada, biarlah kita semakin kuat di dalam Tuhan. Saudara, perumpamaan tentang pengampunan dosa ini penting untuk kita renungkan. Dan pertanyaan-pertanyaan ini penting untuk kita jawab dalam diri kita. Apakah kita telah mengalami kasih-Nya? Kalau kita sulit untuk mengampuni hari ini, kita masih lebih gampang untuk dendam, lebih gampang untuk menyimpan kesalahan orang lain. Mungkin kita perlu melihat lagi, apakah kita sudah mengalami kasih Allah yang besar itu? Karena kasih-Nya memampukan kita untuk kita bisa mengampuni. Orang dunia berkata, ya ampuni dia, tapi jangan lupa orangnya. Saudara, firman Tuhan berkata sederhana, ampuni dan sudah lupakan. Tuhan tidak pernah mengingat-ingat pelanggaran kita. Dia tidak pernah mengingat-ingat kesalahan kita. Kalau dia ingat kesalahan kita, satu hari nanti ketika kita sudah ditolong, kemudian dia berbuat baik kepada kita, kemudian kita mengecewakan dia, Tuhan bisa aja ungkit, kamu itu udah saya giniin loh, kamu itu udah saya giniin loh. Tapi dia bukan Tuhan yang seperti itu. Dia mengampuni dan melupakan segala pelanggaran kita. Firman Tuhan berkata, dosamu yang merah dibersihkan menjadi putih seperti salju. Saudara, tidak ada bekas sama sekali. Tuhan membasuh kita dengan darah-Nya. Kita dibersihkan oleh curahan kuasa-Nya di kayu salib. Darah Yesus tercurah bagi setiap kita. Dia adalah korban yang sempurna bagi setiap dosa dan pelanggaran kita. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami bersyukur untuk perenungan kami malam hari ini. Mungkin ini sederhana Tuhan, tapi biarlah ini menegur kami. Biarlah ini mendobrak setiap kekerasan hati kami. Biarlah kami sama-sama merenungkan, apakah kami telah menerima kasih-Mu, atau kami selama ini mungkin hanya tahu tentang kasih-Mu, tapi kami belum mengalaminya. Kalau kami belum mengalaminya Tuhan, hamba berdoa, marilah Roh Kudus, Engkau datang bagi setiap pribadi, menjamah setiap hati, biar kami menerima kasih-Mu malam hari ini. Kami mengalami kasih-Mu malam hari ini. Ingatkan kami selalu bahwa kami ini punya hutang yang begitu banyak kepada-Mu. Tapi Engkau adalah Raja yang penuh dengan belas kasihan. Engkau tahu bahwa kami tidak mampu Tuhan. Dengan kemampuan kami sendiri, kami tidak mampu untuk terlepas dari hutang kami. Hanya oleh belas kasihan-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan, kami diampuni dari setiap hutang dosa kami.
Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Saudara, selamat beraktivitas, melanjutkan sepanjang minggu ini. Kita akan berjumpa dalam ibadah doa puasa hari Sabtu nanti. Besok pagi jangan lupa pukul 5 kita akan menikmati firman Tuhan dalam Morning Devotion. Hari Minggu ini saudara, kita akan dilayani oleh seorang hamba Tuhan yang luar biasa dari Jakarta ya, Ibu Pendeta Kencana akan sama-sama memberkati kita dalam firman Tuhan di ibadah raya Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.